Astaghfirullah. Qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masih membahas kitab Minhajul Muslim pada pasal ke-16, beriman terhadap wajibnya beramar ma'ruf dan nahi mungkar serta adab-adabnya. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini adalah ayat yang mendasari tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Dan itulah yang menjadikan perbedaan antara umat Islam dengan umat-umat yang lainnya. Terbedakannya umat Islam dengan umat yang lainnya, umat Islam ini adalah umat yang tidak membiarkan kemungkaran dan senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan. Dan itu banyak dalam Al-Quranul Karim tentang perintah demikian. Di sini sebutkan dalam surah Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kalian orang-orang yang beriman, sekelompok umat yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Kemudian juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj 41, alladzina immakkannahum fil ardi wa aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di permukaan bumi, niscaya mereka menegakkan salat, menunaikan zakat, dan mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan begitu juga dalam surah At-Taubah 371, kemudian juga surah Luqman 17 menceritakan tentang nasihat Luqmanul Hakim kepada putranya. Dan Luqman Al-Hakim itu seorang budak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan bukan karena orang itu merdeka, karena budak juga bisa jadi mulia. Tentu yang membedakan kemuliaan itu bukan permasalahan merdeka atau perbudakan, tidak, tetapi ketakwaan dia kepada Allah Azza wa Jalla.
Dan salah satu nasihat Luqman kepada anaknya adalah, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Wahai anakku, dirikanlah salat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah dari yang munkar. Kemudian bersabar terhadap apa yang menimpa dari musibah itu kepada. Bahkan di dalam surah Al-Maidah 78-79, bagaimana Bani Israel itu dilaknat, khususnya orang-orang Yahudi, karena mereka meninggalkan pekerjaan mulia ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel atas lisan Nabi Daud dan lisan Isa putra Maryam. Apa penyebabnya? Karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain tidak melarang dari yang mungkar yang mereka lakukan. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat. Lihat bagaimana akibat orang meninggalkan perbuatan mulia ini, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, sebab laknat turun kepada mereka. Lebih jelas lagi Allah mengatakan dalam surah Al-A'raf 165, falamma nasu ma dzukkiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anis su' wa akhadna alladhina zalamu bi adabin ba'isin bima kanu yafsukun. Tatkala mereka melupakan apa yang diperintahkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan mungkar, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Dari sini ayat-ayat ini jelas sekali memerintahkan kepada kita untuk senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Bahkan sebab laknat dan azab itu karena seseorang meninggalkan perbuatan ini. Adapun dari hadis Nabi SAW juga banyak. Di antaranya di sini Nabi memerintahkan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian melihat sebuah kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, artinya dengan kekuasaannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu maka dengan hatinya, walaupun itu selemah-lemah iman. Bahkan Nabi juga mengatakan, la ta'muranna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atsa 'alaikum iqaban minhu summa tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalian harus beramar ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, atau kalau tidak dilakukan maka Allah hampir-hampir akan menurunkan azab atas kalian, lalu kalian berdoa kepadanya dan tidak dikabulkan. Subhanallah. Sebab tidak dikabulkan doa adalah meninggalkan perbuatan mulia ini, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Bahkan lebih tegas lagi, Rasul mengatakan, ma min qaumin 'amilu bil ma'asi wa fihim man yaqdir an yunkir 'alaihim falam yaf'alu illa yushiku an ya'ummahumullahu bi adabi min indi. Tidaklah satu kaum melakukan kemaksiatan sedangkan di antara mereka ada yang mampu mengingkarinya namun tidak dilakukannya, maka Allah akan timpakan azabnya kepada mereka semua tanpa terkecuali.
Kenapa demikian? Karena fitnah ataupun azab itu kalau sudah diturunkan, itu bukan terkena kepada para pelaku maksiat saja, tapi orang-orang baik yang membiarkannya pun akan terkena imbasnya. Makanya Allah mengatakan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah akan fitnah kalau ditimpakan Allah itu bukan orang zalim saja yang kena, orang-orang baik pun terkena imbasnya. Makanya penting seseorang itu untuk tidak berdiam diri membiarkan kemungkaran, tapi dicegah semampunya. Karena Nabi SAW pernah menggambarkan sebuah gambaran yang luar biasa, perbedaan kaum yang mencegah dari yang mungkar dengan kaum yang membiarkan kemungkaran. Kata Nabi SAW, ada sebuah kapal itu tingkat 2, yang bawah dihuni manusia, yang atas pun dihuni manusia. Orang-orang bawah kapal ini kalau di laut, mereka kalau minta air, mereka selalu naik ke atas, dan seperti itu rutinitasnya, sehingga akhirnya ada kejenuhan dari orang-orang yang di bawah itu, merasa tidak nyaman, terkadang mengganggu orang yang di atas, kadang tidur terganggu, kadang istirahat terganggu karena mereka minta air. Akhirnya kemudian berinisiatiflah salah seorang di antara mereka, bagaimana kalau seandainya kita bolongi kapal, kita ambil air dari bawah. Kan kalau kapal dibolongi nanti airnya keluar. Kalau seandainya ini terjadi, orang-orang di atas itu membiarkan orang-orang di bawah membolongi kapal, mengambil air dari bolongan kapal, tentu kapal itu kan tenggelam. Dan yang tenggelam itu bukan hanya yang di bawah, kapal-kapalnya tenggelam, artinya semuanya akan tenggelam. Ini permisalan bagus dari Nabi. Kalau kita biarkan satu kampung ada kemungkaran, kemudian diam saja satu kampung itu, maka kalau Allah turunkan azab, habis itu satu kampung. Makanya lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kisah Ashabus Sabti, kisah orang Yahudi yang tinggal di pinggiran lautan, yang kerja mereka itu mencari ikan. Ada larangan bagi mereka, khusus di hari Sabtu tidak boleh melaut, karena itu hari sakral. Bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu itu hari sakral, hari yang sangat-sangat suci, sehingga tidak boleh ada aktivitas kecuali ibadah. Tetapi kemudian sebagian orang jahat, mulai mereka membuat khilah, hendak menipu Allah dan orang yang beriman. Mereka memasang jala di hari Jumat untuk ikan di hari Sabtu, diambilnya hari Ahad. Mereka melakukan seperti itu berhari-hari, berbulan-bulan, rupanya tidak turun azab, sehingga mereka menyangka jangan-jangan mitos saja, orang yang melanggar dari Sabtu itu akan turun azab. Akhirnya memberanikan diri mereka, bukan hanya pasang jaring di hari Jumat untuk ikan hari Sabtu dan diambil hari Ahad, tapi mereka langsung terjun di hari Sabtu untuk mengambil ikan. Alasannya karena ikan di hari Sabtu itu nampak di permukaan, padahal itu adalah ujian dari Allah. Tergoda atau tidak? Rupanya mereka tergoda. Ada sebagian kecil dari orang-orang yang beriman mengingkari, jangan kau lakukan, hentikan, kalau tidak adab Allah turun. Tetapi ada juga yang aneh, kelompok yang kedua mengatakan kepada sekelompok kecil yang beriman, sudahlah, jangan ikut campur kepada urusan orang-orang fasik, biarkan mereka yang diadab, tidak usah ribut. Memang orang kedua ini tidak ikut mancing di hari Sabtu, cuman dia tidak mau ada kebisingan, sehingga dia mencegah orang-orang yang beriman, sudah biarkan saja, nggak usah bising. Kalau memang azab Allah turun, pasti akan menimpa mereka saja yang mengambil ikan dari Sabtu. Orang kedua ini tidak paham,
bahwa kalau azab Allah turun itu bukan hanya terkena orang zalim saja, tetapi azab itu kalau turun orang baik pun terkena imbasnya. Maka orang-orang yang beriman yang tidak mau terkena imbasnya, kalau seandainya turun azab, mereka pun menyingkir dari desa itu. Kemudian mereka membuat pagar tinggi supaya dipisahkan antara mereka dengan orang-orang yang mencegah mereka dan orang-orang yang mengambil ikan dari Sabtu. Berjalanlah waktu demi waktu, hari, bulan, tahun, sampai suatu hari rupanya sudah tidak ada lagi suara hiruk pikuk, ketawa ketiwi, jual beli. Tiba-tiba senyap saja. Orang-orang yang beriman di balik tembok ini kan temboknya tinggi, tidak bisa melihat. Penasaran kenapa orang-orang itu biasanya ramai, habis dari laut mereka ramai gitu kan. Rupanya senyap, sepi. Tiba-tiba kemudian mulailah di antara mereka mengambil tangga, kemudian naik ke atas pagar, dilihatnya rupanya tidak ada manusia. Kemudian ditunggu beberapa waktu juga tidak ada manusia. Akhirnya cobalah mereka keluar dari tembok itu, rupanya memang tidak ada manusia karena sudah berubah menjadi kera-kera yang dihinakan dan sebagainya menjadi babi. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim azab. Allah turunkan kepada mereka azab karena mereka tidak mau untuk dicegah dari kemungkaran. Jangan sampai kemudian nasib orang ini demikian, tidak mau dinasihati, kemudian degil, terus saja bermaksiat, akhirnya Allah turunkan azab kepadanya. Makanya kenapa Nabi SAW sangat-sangat menekan tentang urusan yang ini, mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran karena dampaknya dahsyat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu yang perlu kita ketahui adalah ada adab-adab, karena kan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ini bagian daripada nasihat. Artinya ada etika-etika, ada adab-adab yang harus dilakukan. Apa saja adab-adab baik kepada orang yang akan mencegah dari yang mungkar dan mengajak manusia kebaikan kepada kebaikan, ataupun kepada orang yang diberikan nasihat. Dua-duanya ada adab. Ya. Yang harus dipahami bahwa ketika ibu berusaha untuk mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, niat ibu itu adalah ikhlas karena Allah. Jadi memang ingin mencari kebaikan, bukan karena ibu merasa bersih dan dia kotor. Ibu merasa ahli ibadah dan dia ahli maksiat. Ibu merasa bahwa ibu itu tidak punya kesalahan dan orang itu banyak kesalahannya. Bukan itu. Jangan ada niat seperti itu dalam memberikan nasihat kepada orang. Tetapi ketika ibu hendak memberikan nasihat itu terdorong karena sayang, terdorong karena cinta, terdorong karena kasih sayang dan kasihan kepada orang itu. Jangan sampai orang itu terus di atas kemaksiatan. Itu yang harus ditanamkan bagi orang yang hendak memberikan nasihat. Sebab kalau seandainya niat memberikan nasihat ibu merasa lebih bersih dia kotor, ibu merasa lebih banyak pahala dia banyak dosa, ibu merasa bahwa ibu paling suci dia tidak suci, itu bukan memberikan nasihat. Biasanya nanti jatuhnya bukan nasihat, jatuhnya adalah penghinaan. Karena ibu merasa tinggi dia rendah. Dibedakan menghina dengan memberikan nasihat. Karena ada orang yang kemudian casingnya memberikan nasihat, hakikatnya sedang merendahkan. Jadi jangan sampai itu niatnya. Jadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala ingin memperbaiki diri dan orang lain supaya tidak turun azab Allah kepada mereka dan kepada kita. Lalu apa saja yang perlu dipahami tentang masalah nasihat ini? Yang pertama, nasihat itu sebuah ibadah. Tidak perlu diminta, karena ini ibadah.
Jangan ibu memberikan nasihat itu kalau diminta saja, kalau nggak diminta ya diam saja. Bukan. Nasihat itu mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah dari yang mungkar, itu sebuah ibadah. Saya melakukan ini karena ibadah, bukan karena apa-apa. Saya melakukan karena ingin dapat pahala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nasihat itu mengacu kepada Al-Quran dan kepada sunnah Nabi SAW. Jadi betul-betul yang dinasihatkan itu tidak keluar dari Al-Quran dan tidak keluar dari sunnah Nabi SAW, supaya tidak salah memberikan nasihat. Kemudian juga terkadang nasihat ini tidak mesti harus terang-terangan di hadapan manusia. Nasihat itu sifatnya khufiyah, kata ulama. Kalau itu sifat individu, maka sembunyi-sembunyi. Karena terkadang memberikan nasihat di hadapan orang ramai kepada satu orang, itu bisa membuat malu, membongkar aib. Makanya kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan, ta'ahadani binushika finfiradi wa jannibni nasihata fil jama'ah, fa inna nusha bainan nasi naw'un minat taubih la arda istima'ahu, fa in khalaftani wa asawta qawli fala taghdab idza lam tu'ti ta'ah. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebaiknya kalau engkau memberikan nasihat, berikanlah nasihat secara perorangan. Artinya sembunyi-sembunyi, jangan di hadapan orang. Dan jauhi nasihat itu di depan manusia, kata Imam Syafi'i. Karena nasihat di hadapan manusia itu terkadang bukan dalam bentuk nasihat, tapi terkadang taubih. Kita sedang menjelek-jelekan dia. Yang terkadang orang yang dinasihati itu tidak mau didengar, karena itu aib dia. Bahkan terkadang tidak akan masuk, justru dia marah. Makanya penting nasihat itu. Coba ibu ajak ngopi, ajak makan, undang, senangkan dulu, baru ngomong. Ya. Jangan kemudian ibu ketemu kawan yang bermasalah, pas pula di warung kopi, kapan lagi berjumpa dengan dia, tunggu saya turun dulu. Tiba-tiba ibu kemudian marah-marah di situ. Ibu sedang marah apa sedang nasihati orang? Jadi nasihat itu harus khufiyah, diam-diam, ibu sama orang yang akan dinasihati saja. Kemudian juga di antara adabnya adalah an-nasihatu bil-lin. Nasihat itu dengan lembut, cari kata-kata yang baik. Kan kata-kata itu kan banyak, Bu, ya. Dalam bahasa Jawa itu ada kalimat-kalimat yang lembut, ada yang tengah-tengah, ada yang kasar, kan ada pilihan kata. Di bahasa Sunda juga sama, orang Padang juga sama, Alor juga sama. Hampir semua daerah itu kan ada level-level bahasa. Maka ambillah bahasa-bahasa terbaik, pilih kata, diksi yang bagus gitu kan, supaya orang yang diberikan nasihat itu menjadi lembut hatinya. Sebab kalau seandainya kasar, memberikan nasihat dengan marah-marah gitu ya kepada orang itu, sudah kata-katanya tidak dipilih, asal keluar saja, perangainya saja menakutkan, marah. Maka Allah mengatakan, fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawli. Kalau engkau keras gitu ya, tidak memilih diksi kata-kata yang baik, maka mereka akan lari, bukan dapat nasihat, ketemu pun tak mau. Makanya penting sekali, masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi SAW ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid. Bu, kencing di masjid itu tentu penghinaan kepada masjid. Masa rumah Allah dikencing? Wajar sahabat marah. Mereka melotot semuanya, sampai Arab Badui ketakutan karena dia bersalah.
Tapi datang Nabi SAW memberikan contoh di hadapan para sahabat, dan ini contoh Nabi kepada kita. Kata Nabi SAW kepada para sahabat yang hampir emosi itu, da'uhu, pergi kalian, tinggalkan dia, biar ini urusan. Maka setelah Nabi SAW berusaha membiarkan dia selesai kencing, kemudian Rasul memanggil, kemudian menjelaskan, wahai fulan, masjid ini tempat zikir, tempat baca Quran, tempat sholat. Rasul tidak menyebut bukan tempat kencing. Rasul tidak menyebutkan objek kesalahan. Rasul hanya menjelaskan fungsi masjid saja. Dan itu lembut luar biasa gitu. Tidak menyebutkan objek kesalahan. Tetapi kita menasihati itu bahwa fungsi masjid ini, kata Nabi, untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, ya. Seolah-olah Rasul mengatakan bukan untuk kencing, tapi Rasul tidak menyebut. Sama nih kalau ibu seandainya punya tetangga, mungkin dia kerjanya tengah malam, kerja remang-remang, kerja nggak jelas gitu kan, karena dari penampilannya buka aurat gitu kan. Ibu datanglah, nasihati dia gitu ya. Mbak, seorang muslim itu kan harus nutup aurat, pakailah pakaian yang syar'i. Ini saya punya jilbab, ambillah, kan begitu Bu ya. Bukan datang-datang, kamu kerja zina ya semalam ya, kamu ngapain semalam? Itu interogasi Bu ya. Itu namanya ibu menghakimi. Tapi coba seperti itu dengan bahasa-bahasa yang objek maksiatnya jangan disebut. Itulah Nabi SAW tidak pernah menyebut objek maksiatnya. Tapi Nabi menasihati yang lain supaya dia paham bahwa Rasul itu menasihati ke arah situ gitu ya. Nah itu tentu dengan bahasa-bahasa yang luar biasa. Karena begini, terkadang ada orang yang nasihati itu mungkin kata-kata tidak kuranglah kalau terangkai sih tidak. Mungkin dia tidak pandai ngomong, mungkin dia kurang bahan bicara. Tapi karena keikhlasan ibu ingin menasihati orang itu, terkadang itu lebih berpengaruh daripada orang yang disusun dengan rapi, dengan memilih kata-kata, tapi niatnya untuk merendahkan orang bukan untuk nasihati, terkadang tidak diterima. Tapi ada orang-orang yang mungkin kata-katanya nggak jelas gitu ya, kurang terangkai, kurang bagus lah ininya ya, susunan katanya. Tapi karena niatnya karena Allah memang sayang kepada saudaranya supaya juga meninggalkan maksiat, terkadang didengar tuh nasihat itu. Jadi itu juga penting, karena nasihat itu hakikatnya lil islah, untuk memperbaiki, litaghyir, untuk merubah, bukan untuk mengumbar aib orang itu, bukan untuk menyebarkan aib orang itu. Nasihat itu untuk merubah, memperbaiki ya. Makanya perlu sabar. Orang memberikan nasihat itu kan perlu sabar. Kalau tidak sabar kalah dengan syaitan. Malas nasihati dia, udah 100 kali mungkin kalau saya hitung dengan tasbih itu, gak mau juga merubah dia. Akhirnya karena tidak sabar Bu, akhirnya dia tak mau, dia akhirnya mau nasihati lagi. Padahal kewajiban ibu itu menasihati terus menerus sabar. Soal nanti kesadaran dia itu urusan Allah. Tapi dengan berhenti dari memberikan nasihat, akhirnya dia terus bermaksiat. Makanya perlu kesabaran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab nasihat yang disebutkan oleh para ulama adalah at-ta'aqqud min sihhatil amril mansur. Jadi ketika ibu hendak memberikan nasihat, ibu tabayun dulu. Harus tabayun. Namanya gini ya, ada kawan ibu ngasih tahu, oh itu si Anu begini, bisa nggak nasihati dia? Berarti ibu ini dapat informasi dari orang kedua, tidak melihat langsung. Kalau ibu mendapatkan informasi dari orang kedua untuk menasihati orang ketiga, jangan langsung dinasihati. Bisa saja orang yang kedua ini memberikan informasi yang salah kepada ibu. Mungkin dia tidak suka, hendak membuat fitnah kepada ibu. Mungkin dia hendak mencari pembenaran kepada ibu. Makanya penting sebelum berikan nasihat, kalau ada khabar itu tasabut dulu.
tabayun. Betul tak? Bahwa si anu itu begini. Karena informasi orang kedua ini belum tentu benar. Karena kalau ibu hendak berikan nasihat kan harus betul-betul melihat, betul-betul ada pengakuan, baru kemudian dinasihati. Kalau dari kabar orang ketiga ini belum tentu benar, jangan-jangan lagi ngompoi, jangan-jangan dia sedang namimah, sedang adu domba gitu ya. Makanya perlu tasabbut. Karena nanti malu sendiri ibu. Ketika ibu sudah nasihati dia, nanti dia ngomong, kamu kok nasihati saya dituduh begini-begini. Emangnya kamu dapat informasi dari siapa? Dari si Anu katanya. Ya. Si Anu siapa? Ya si Anu katanya. Gak benar itu, saya tidak pernah melakukan seperti itu. Kan malu sendiri ibu kan? Karena tidak tersambut tadi, gak yakin akhirnya berikan nasihat, main lempar saja. Maka itu penting adab nasihat itu ta'akud min sihatil amri. Harus betul-betul diteliti dulu, dicari dulu masalahnya, betul nggak dia melakukan atau tidak. Jangan hanya gara-gara informasi orang ibu langsung menasihati. Itu bukan nasihat. Itu bukan nasihat. Ibu sedang menyebar fitnah dari orang kedua. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian penting sekali bahwa memberikan nasihat itu betul-betul bisidqi wal amanah, dengan kejujuran dan juga dengan amanah. Rasul mengatakan kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bi kulli ma sami. Cukuplah orang itu dikatakan berdosa kalau dia menyampaikan apa saja yang didengarnya. Disaring, tidak semua yang kita dengar, tidak semua yang kita dengar itu sahih. Ya, jadi betul-betul tasabbut dan tabayun kepada orang yang dinasihati. Kemudian juga di antara adab nasihat itu ikhtiyarul waqtil munasib wal makanil munasib lin nasihat. Coba pilih waktu yang tepat, tempat yang tepat, karena manusia itu, kata ulama, ada waktu ikbal, ada waktu idbar. Ada waktu ikbal, hati itu menerima nasihat. Ada waktu idbar, hati itu menolak nasihat. Kadang orang lagi senang, lagi tenang, orang ngomong apa saja dia tidak marah. Kadang orang lagi rusak, banyak masalah, hutang numpuk, masalah dengan keluarga, anak-anak nakal, tetangga ngomel, tiba-tiba datang nasihat, nggak akan diterima. Udah banyak masalah, ibu pula nambah masalah. Ya. Maka ada waktu-waktunya. Ya, coba lihat waktu yang tepat, apalagi menasihati kerabat, menasihati orang dekat. Pilih waktu. Kapan waktu senggang dia, waktu enak dia, nah kita datang, ngomong baik-baik gitu ya. Kalau perlu tempatnya yang enak, ajak ke restoran mana gitu. Ustaz tidak punya duit, warung kopi jadilah bu. Yang penting kan senang, atau ke taman mana ya, yang penting otaknya agak encer, ajak ke pantai, ngobrol-ngobrol gitu ya, sambil ngalor ngidul, akhirnya nembak di situ. Jadi terkadang perlu yang seperti ini, karena manusia itu ada waktu-waktu futur, ada waktu-waktu semangat, ada waktu-waktu senang, ada waktu susah, ada waktu sedih, ada waktu bahagia. Lah karena hati manusia itu berubah-ubah, maka kenapa di antara adab nasihat itu kan memilih waktu dan juga memilih tempat, karena itu sangat berpengaruh kepada orang yang akan dinasihati. Ya. Kemudian juga di antara adab nasihat itu adalah izharul hub wal wud lil mansuhi qablal bad'i bin nasihat. Ibu tampakkan senang dulu, tampakkan di hadapan orang yang akan ibu nasihati itu seolah-olah ibu itu memang sayang dengan dia, cinta dengan dia, senang dengan dia. Ya, tampakkan itu supaya orang yang dinasihati senang. Ini ibu mau nasihati, muka udah pasang kayak setan, merah, melotot,
udah dirangkai kata-katanya, ibu lagi ngapain? Ibu lagi jadi debt collector. Jadi nampakkan senang dulu, sumringah dulu, bahwa memang saya datang itu untuk nasihati. Karena dengan menampakkan kecintaan kita kepada orang yang akan dinasihati, menampakkan kasih sayang kita kepada orang yang akan nasihati, belum ngomong saja sudah terpengaruh orang itu. Ibu belum ngomong tuh, orang itu sudah terpengaruh. Tapi kalau tidak ditampakkan rasa itu, Bu, udah ngomong 1 jam saja ibu ditinggal mungkin sama orang itu. Makanya penting ya dalam adab nasihat itu, tampakkan cinta sayang kepada orang yang akan dinasihati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan, dan itu dicontohkan oleh Nabi SAW kepada siapa? Kepada Mu'adz ibn Jabal. Sebelum Nabi SAW menasihati Mu'adz, apa kata Rasul? Ya Mu'adz, inni uhibbukum fillah. Ya Mu'adz, inni uhibbuk, saya cinta kepadamu. Bayangkan Rasul mengatakan seperti itu kepada Mu'adz. Dia Nabi ya. Ya Mu'adz, saya suka kepadamu karena Allah. Saya senang. Nah, jadi ibu juga gitu pada nasihati kawannya. Gini Om, saya itu cinta sama Om karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Saya senang kalau Om itu berubah, karena saya lihat Om ini orang baik sebenarnya. Kan gitu ya. Basa-basi tidak apa-apa. Apa susahnya basa-basi itu? Supaya dia senang dulu, angkat dulu, ya, besarkan hidungnya dulu, kembangkan dulu, jadi baru kemudian ibu nasihati pelan-pelan ya. Maka itu juga thariqah yang dilakukan Nabi SAW, bagaimana cara memberikan nasihat. Kemudian juga diantaranya nasihat itu jangan kelamaan. Terkadang orang bosan. Ibu bukan sedang ceramah, sedang khutbah gitu ya. Sini, saya nasihati kamu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in. Ibu lagi isi kajian. Jadi nasihat itu yang ringkas, padat, jelas. Orang nggak bosan. Ini sini saya nasihati kamu dari pagi sampai sore gitu Bu ya. Ibu lagi ngerumpi ke nasihat. Jadi nasihat itu nggak usah panjang-panjang. Lihat Nabi SAW, ada orang datang kepada Rasul, ausini, nasihati aku Rasul. Kata Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain Rasul, la taghdab, jangan marah. Yang lain Rasul, la taghdab, jangan marah. Udah, kalimat Rasul cuma begitu saja ya. Jadi tidak perlu ditarik benangnya gitu ya, sana kemari sudah diceritakan sejarahnya. Jadi kalimat, ambil kalimat yang lemah, lembut, singkat, padat, paham gitu ya. Mungkin hari ini ya segitu aja lah. Dan tidak semua umpamanya dia melakukan 10 kesalahan, sekali duduk 10-10-nya ibu nasihati. Tidak, satu-satu dulu, mana yang lebih urgent. Nanti besok-besok lagi datang lagi, nah yang lainnya. Nah gitu maksudnya ya, supaya tidak mudah tersinggung. Kemudian juga diantara nasihat itu jangan sampai mengarah ke perdebatan. Ya Bu ya, kalau nasihati orang jangan mengarah ke perdebatan. Karena ada orang nasihat itu jadi debat. Ah, tahu ini pandai nasihat kau aja kayak gitu. Enggak lah, kok jadi debat ini Bu ya. Jadi nggak boleh nasihat itu sampai kemudian jadi munaqashah, terjadi perdebatan. Jangan arahkan ke perdebatan. Jadi nasihat itu fokus saja. Kalau sudah mulai berdebat, nah ibu tinggalkan. Ya saya kan hanya nasihati, diterima alhamdulillah, tidak juga kalau bisa diterima gitu ya. Jadi tetap saja, jangan kemudian kalau sudah mulai berdebat Bu, nanti setan masuk di situ. Ibu bukan sedang nasihati, jadi marah-marah nantinya. Kok ini nggak bersyukur, aku datang nasihat ya, udah habiskan waktu, tinggalkan keluarga, anak-anak, nasihati kamu, tahu-tahu begini. Itu akhirnya ibu sudah gak ikhlas itu. Jadi kalau sudah mulai debat-debat, tinggalkan ya. Maka ini penting, jangan sampai nasihat itu mengarah
kepada perdebatan. Kemudian juga di antara adab nasihat tubuh, ibu kalau nasihati orang itu kayak ibu ngomong di cermin. Ibu ambil cermin, ibu ngaca di situ. Kira-kira cantik nggak ibu tuh? Jadi ibu ngaca seolah-olah ibu sedang nasihati orang yang dikaca tuh. Jadi kalau nasihati orang seolah-olah ibu sedang menasihati diri sendiri. Dan itu akan lebih terasa gitu ya. Karena ibu tidak merasa lebih cerdas, lebih bersih, lebih ahli ibadah, lebih banyak pahala dibandingkan orang yang nasihati. Karena hakikatnya ibu sedang menasihati orang. Dan harus jelas nasihati itu. Sebab kalau seandainya ibu tidak jelas menasihati, itu sama ibu bercermin dengan cermin yang buram. Ibu nggak nampak dan ibu di cermin itu. Jadi harus jelas gitu ngomongnya. Kamu ini ngomong apa sih, ngalur ngidul, saya nggak paham. Jadi jangan sampai dia ngomong begitu, harus jelas gitu ya. Jadi rasakan bahwa kita sedang menasihati diri sendiri, kemudian perjelas apa yang dinasihati. Kemudian juga yang lebih penting tadi sudah saya jelaskan, bahwa menasihati itu beda dengan merendahkan. Jangan sampai nasihat itu menjadi merendahkan. Nasihat itu harusnya mengangkat derajat. Karena ada orang awalnya nasihat, ujungnya merendahkan. Kan gitu Bu ya, awalnya nasihat baik, terakhir, oh dasar kau memang kepalamu keras sekali, hatimu keras sekali, dasar kau banyak maksiat. Alah, ini gimana? Awalnya baik-baik itu kan, tiba-tiba ujungnya merendahkan. Nah itu tak boleh. Ibu bukan sedang merendahkan orang, sedang nasihati. Maka pentingnya mengkontrol hati ketika memberikan nasihat. Memang dari awal itu kita harus lapang dada, jangan sampai terpancing dengan ucapan orang yang dinasihati, supaya ibu tenang ngomongnya, ya kan? Kemudian jangan lupa minta pertolongan kepada Allah agar orang yang dinasihati itu dapat hidayah. Ya. Adapun kalau seandainya posisi ibu ini orang yang dinasihati, bersyukur masih ada orang yang nasihati. Kalau ibu tidak ada yang menasihati, ibu akan terus bengkok jalan. Makanya orang dulu, kalau kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan bertakwalah kepada Allah. Sebagian ulama salaf itu ketakutan mereka, terkadang sampai pingsan karena takutnya gitu. Jadi berterima kasih kepada orang yang menasihati kita. Kemudian yang kedua, ucapkan bentuk terima kasih kepada orang yang nasihati. Katakan jazakumullah khair, jazakillah khair, semoga Allah membalas, rupanya di dunia ini masih ada yang sayang dengan saya. Dan itu ya Bu ya. Jadi adab kepada orang yang nasihati juga bersyukur, sebab masih ada di dunia itu yang mau nasihati. Nah itu juga diantara adab-adabnya yang perlu diketahui oleh orang-orang yang akan memberikan nasihat. Jadi intinya bahwa menasihati itu bergerak dari kecintaan kepada orang yang dinasihati untuk berbuat kebaikan. Kemudian juga terdorong kecintaan kepada orang yang dinasihati supaya mendapatkan hidayah dan juga istiqomah. Nah di sini mu'allif rahimahullah ta'ala juga menyebutkan dalam halaman 111 tentang beberapa adab, ya kan? Adab-adab etika beramar ma'ruf dan menahi munkar. Kata beliau yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu hendaklah mengetahui hakikat apa yang akan diperintahkan dan apa yang akan dicegah. Jadi ibu harus punya ilmu ketika ibu menyuruh orang berbuat baik, ketika ibu mencegah dari yang mungkar. Ibu harus punya ilmu dua-duanya, apa yang akan diperintah, apa yang akan dicegah, supaya kalau punya pengetahuan, ibu tidak gagal
dalam menyampaikan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, supaya jangan sampai ibu sedang mencegah dari yang mungkar padahal itu ma'ruf, atau memerintahkan kepada yang ma'ruf padahal itu mungkar. Jangan sampai terbalik-balik, Bu, ya. Dan itu perlu ilmu, ya. Kemudian yang kedua, hendaklah seseorang yang sedang beramar ma'ruf dan nahi mungkar itu harus punya wara', tidak mudah melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sesuatu yang akan ia cegah, dan tidak meninggalkan apa yang ia perintah. Jadi kalau bisa dia wara' gitu ya. Ketika dia memerintahkan sholat, memang dia sudah sholat. Ketika dia mencegah dari ghibah, memang dia berusaha dalam hidupnya tidak pernah menggibah orang. Nah, itu jadi wara' gitu ya. Kemudian yang ketiga, hendaklah dia berbudi pekerti luhur, berakhlak mulia, penyantun, memerintahkan dengan penuh sikap rasa sayang, dan begitu seterusnya. Dan tadi sudah saya jelaskan. Jadi mencegah dari yang mungkar, memerintahkan kepada yang baik itu terdorong karena sayang kepada orang yang akan dinasihati itu. Kemudian yang nomor 4, hendaklah tidak mengenali kemungkaran yang ada dengan cara memata-matai. Jadi ibu kalau hendak mencegah kemungkaran, jangan ibu jadi jasus, ya, jadi jasus. Umpamanya ibu mau nasihati tetangga, ada orang bilang itu tetangga ibu itu masalah, iya ya, coba nanti saya selidiki dulu, kan itu ya. Ibu nggak ada hak menyelidiki orang, sampai kemudian mobilnya ibu taruh GPS. Nah, itu mobil tetangga kok ibu taruh GPS pula, supaya tahu kemana ustadz. Nah, nggak ada hak, ya. Jangan sampai tajasus, memata-matai tidak boleh. Justru kita tetap menjaga aib seorang muslim di hadapan manusia. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Ya, jadi menasihati itu bukan untuk memata-matai, tidak boleh. Kemudian yang nomor 5, sebelum memerintahkan orang yang akan diperintah, hendaknya terlebih dahulu dikenalkan kepadanya yang ma'ruf, sebab boleh jadi ia meninggalkannya karena tidak mengetahui bahwa ia tinggalkan itu adalah merupakan yang ma'ruf. Ya, tadi diajarkan dulu, diajarkan ilmu dulu, jangan langsung dicegah, ya. Contoh umpamanya ada tetangga berbuat bid'ah umpamanya, kan, datang ibu ke tetangga, ya, maaf Bu, saya kok ibu suka melakukan seperti ini, ada dalilnya nggak Bu ya? Kalau saya ada, saya pengen ikutlah, kan gitu ya. Nah, supaya jangan salah. Contoh mamanya ada orang yang ketika baca Quran shadaqallahul azim, mungkin ibu mengatakan oh nggak ada itu shadaqallahul azim itu, kan, langsung dicegah, kok ngomong apa, nggak ada di Quran itu. Karena ternyata setelah dijelaskan, Rasul pun pernah mengucapkan shadaqallahul azim setelah baca Quran, kan. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika menggendong Hasan dan Husain, dia mengatakan shadaqallahul azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Boleh sekali-kali mengucapkan shadaqallahul azim. Jadi harus paham, jangan main cegah saja dari kemungkaran sementara dia tidak punya ilmunya, akhirnya malu sendiri akhirnya. Kemudian juga hendaklah menyuruh, memerintahkan dan mencegah dengan cara yang baik. Lalu jika orang yang dimaksud tidak juga mengerjakan yang ma'ruf dan tidak meninggalkan yang mungkar, maka hendaklah dia beri nasihat dengan sesuatu yang membuat hatinya lunak. Artinya kalau tidak bisa dengan kata-kata, ya, kalau tidak bisa dengan kata-kata, ya dengan perbuatan, dengan hadiah, gitu ya, supaya hatinya lunak. Dan yang terakhir, jika tidak mampu merubah kemungkaran dengan tangan sendiri, maka bisa lewat orang lain atau dengan cara berikan harta, sedekah, supaya orang itu semakin menerima nasihat kita. Wallahu alam, ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya.
ilmu yang sedikit kita memiliki, kadang kita ingin menasihati orang ya, apalagi keluarga gitu. Dan caranya memang jadi kita dengan ada ini kita nggak pakai ada ini, ternyata mereka tidak menerima gitu. Nasihat dari kita. Apakah kita terus menasihati atau seperti Yudha iya, tetap Bu harus menasihati ya. Kalau dulu-dulunya karena tidak punya ilmu kemudian main hantam, main bicara karena tidak sabar pengen berubah dengan cepat pada hidayah milik Allah kan itu. Nah setelah punya ilmu kan makin ngaji kan otomatis kita paham caranya. Bahwa nasihat itu tidak mesti dengan lisan. Ya nasihat itu mungkin dengan hadiah, dengan pendekatan akhlak, dan tidak harus spontanitas hari itu kita nasihati, hari itu berubah kan tidak bisa juga. Karena hidayah itu kan milik Allah. Terkadang ada yang diuji, seperti Rasul juga pernah diuji. Pamannya Abu Thalib dinasihati sampai meninggal dia tidak masuk Islam. Yaitu memang hidayah milik Allah. Tapi minimal tugas kita sudah selesai. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran dengan etika-etika yang diajarkan dalam agama. Jangan sampai berhenti terus nasihat. Ya, tapi mungkin ya waktunya mungkin kalau terlalu sering mungkin bosan, akhirnya marah, takutnya terputus silaturahim. Ya sekali-kali. Ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, apabila kita tahu atau melihat di keluarga atau di sekeliling kita melakukan amalan yang tidak dicontohkan dan kita tidak mencegah atau memberitahu bahwa itu tidak ada contohnya dari Nabi, apakah kita berdosa? Iya. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan bahwa pertama kali dakwah itu kepada siapa? Kepada keluarga kan? Sebelum kepada orang lain. Maka ibu harus mencegah, jangan sampai kemudian ada di antara keluarga kita terus melakukan seperti itu sampai wafat. Apa ibu nggak kasihan? Ibu punya adik sekandung masih melakukan perbuatan yang tidak dicontohkan sampai wafat. Apa ibu nggak punya kasihan gitu ya? Padahal itu saudara sendiri. Jadi makanya tadi saya dari awal di antara adab nasihat terdorong karena kasih sayang. Terdorong karena kasih sayang. Oleh karena itulah maka sudah sebaiknya selayaknya ibu cegah. Apakah berdosa? Iya, ibu bisa berdosa kalau membiarkan. Minimalnya ibu sudah menyampaikan walaupun sekali dua kali. Supaya kewajiban ibu sudah terlaksanakan. Karena boleh jadi dia melakukan seperti itu karena belum ada yang nasihati. Ya. Kalau ibu tidak sanggup memberikan nasihat kan sekarang sudah ada YouTube, kirim sajalah YouTube di grup keluarga kan artikel kan ibu ya, biar mereka baca, mereka mendengar. Allah. Bismillah Ustaz, bagaimana etika ketika berbeda pandangan terhadap pasangan dalam memahami manhaj sehingga terkadang berselisih dalam hal-hal furu? Kalau hal furu ngapain diperselisihkan? Kalau masalah furu ya, masalah cabang. Kalau masalah cabang itu al-amru fihi wasi', perkaranya luas. Kayak masalah khilaf ulama. Tapi kalau seandainya khilafnya sudah bukan cabang lagi, tetapi memang masdarnya, masdar akidah, masdar manhaj gitu ya, maka usahakan untuk sabar. Dan ajak terus suami itu supaya mulai belajar lagi ya. Dan bagaimana posisi seorang istri ya, lihat dia kesalahannya fatal atau tidak suami. Kalau sampai kemudian kepada menjerumuskan kepada kesyirikan yang Allah tidak akan ampuni gitu ya, pemanya suaminya sudah suka datang ke dukun, suka nyimpan-nyimpan jimat, itu kan sudah menyimpang. Ya, ibu terus nasihati, janganlah bang, pakai jimat-jimat ini.
bagus kasihkan saya lah duitnya daripada beli jimat tuh. Jadi kalau sudah nampak ke arah-arah penyimpangan yang parah, ya dinasihati sebagai pasangan, jangan diam saja. Bagaimana etika di tengah masyarakat lingkungan sekitar yang berbeda madhab dan manhaj? Apakah lebih baik menjauh atau berbaur? Berbaur. Ibu berbaur, kemudian disakiti dan ibu sabar, itu lebih baik dibandingkan ibu sendiri tidak disakiti orang dan ibu bisa bersabar. Mau sabar dari apa hidup sendiri? Ya, jadi kata Rasul, kalau ibu berbaur, tiba-tiba ibu disakiti dan ibu bersabar, itu lebih baik daripada hidup sendiri tengah hutan. Ya, jangan menjauh, berbaur. Mudah-mudahan dengan berbaur itu kita bisa berdakwah. Berdakwah kan tidak dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan akhlak, bisa dengan harta, bisa dengan sedekah. Jadi tidak mesti harus dengan lisan. Saya contohkan ya, kemudian bisa cerita dulu ya. Ada seorang ikhwan itu di tengah masyarakat, dia penampilannya, dia berusaha untuk penampilan sunnah, dia tidak banyak ngomong, tapi kalau di kampungnya ada kerja bakti dia datang, di mana saja ada kerja bakti dia datang, dia bawa gorengan, dia bawa air aqua gelas. Akhirnya lama-lama kemudian sebagian orang itu menganggap itu, oh, padahal ajaran mereka itu sesat, tapi kok orangnya baik-baik ya. Mulai akhirnya ragu-ragu tuh. Orang-orang yang menganggap sesat itu akhirnya mulai ragu-ragu. Jangan-jangan benar pula. Kita yang menganggap benar kok tak ada pula yang kasih gorengan katanya. Jadi bisa saja dengan cara seperti itu. Ya, namanya hidayah itu kan dari mana saja jalannya. Bagaimana menyikapi sebagian umat Islam yang memahami bahwa surah Al-Fatihah menjadi salah satu wasilah untuk orang yang sudah meninggal atau membaca Al-Fatihah sebelum berdoa? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, alhamdulillah. Ketika kita menyikapi perbedaan di masyarakat, maka kita harus berlapang dada dan dewasa. Harus dibedakan perbedaannya di mana. Perbedaannya dalam masalah apa? Kalau dalam masalah fikih furu'iyah, contohnya masalah kunut, ulama juga berbeda pendapat. Imam Syafi'i boleh kunut, Imam Ahmad tak boleh. Kenapa ribut gara-gara kunut? Ya kan? Kalau umpamanya perbedaannya masalah-masalah fikih, masalah adzan Jumat 2 kali, hari Jumat yang saya tunda gitu. Anda malas saya masjid di sana. Kenapa adzannya 2 kali? Bagus di masjid di sini. Yang adzan 2 kali juga mengatakan malas sholat Jumat di sana, adzannya 1 kali, nggak jelas gitu. Ini masalah fikih. Kenapa gara-gara adzan kemudian masjidnya dijauhi? Nah, tapi kalau sudah masuk pada ranah-ranah akidah, ranah-ranah yang seseorang harus memilih antara hak dan yang batil, ya tentu kita tidak diam, tetap kita harus memilih. Adapun kemudian kalau umpamanya ada yang berseberangan dengan masalah bacaan Fatihah, ya, dan ibu punya dalil bahwa itu adalah tidak benar, dan ibu sanggup untuk berhujah kepada mereka, lakukan dengan melihat maslahat dan mafsadah. Tapi kalau tidak, ibu tidak punya pengetahuan tentang itu, ibu tinggal tanya dalilnya apa kalian melakukan seperti itu. Dan kalau ibu tidak punya kesanggupan, tidak perlu berdebat dengan mereka. Biarkan mereka melakukan seperti itu, ibu cukup ingkari dengan hati saja. Kalau tidak bisa dengan lisan. Ya, kalau memang yang berbeda seberang, supaya kita lebih berusaha untuk menggabungkan persamaan. Toh mereka juga masih muslim, syahadat mereka sama, rukun Islam mereka sama, rukun iman mereka sama. Hanya dalam bab ini mereka berbeda dengan kita. Maka kalau kita punya hujah, ya kita bantah. Kalau tidak punya hujah, ya sudah. Ibu tawakuf dulu, saya tidak bisa mengerjakan karena saya harus tahu dalilnya dulu, kan itu ya. Itu saya kira pemikiran lebih sederhana yang seperti itu daripada kemudian tiba-tiba ibu sewot nggak jelas gitu ya. Wallahu a'lam. Ya, saya kira cukup Bu. Dengan di rumah ada orang kerja. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.